rasa bumi, di penjara terkurung terhukum, hanya bertemankan sepi. Bisakah kau menghargai cintaku yang suci ini? Kehidupan ini mengajarkan kita banyak hal. Oleh sebab itu, jangan pernah kita berhenti untuk belajar untuk menjadi yang lebih baik untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kakan Kandarsya. Saya mahasiswa Teknik Informatika di Universitas Pamulang. Saya berasal dari Tasikmalaya, lahir 28 September 1989 ya. Saya lahir 4 bersaudara dan saya adalah anak keempat. Di keluarga saya dan kakak adalah anak yang terlahir tunanetra dari pertama kali kita dilahirkan. Dua kakak kami baik-baik saja dari segi penglihatan, tapi kakak dan juga saya mengalami tunanetra dari lahir. Pada saat itu kami didiagnosa katarak. Uniknya, kakak saya hanya melihat yang sebelah kanan, sementara saya yang melihat itu sebelah kiri. Pada awalnya kami tidak tahu kalau kami berbeda. Kami tidak pernah merasa dibeda-bedakan, baik itu di keluarga ataupun di teman-teman bermain. Hanya banyak sekali pertanyaan yang muncul ketika kami bermain. Kenapa ketika kami bermain seolah-olah penglihatan kami berbeda dengan yang lain, di mana kami tidak bisa melihat teman yang lain dari jarak yang cukup jauh. Tapi pertanyaan itu tersimpan sampai akhirnya terjawab ketika saya mulai masuk sekolah. Disitulah saya dan kakak dijelaskan kalau kami berdua mengalami tunanetra atau tidak melihat. Hanya kami masih memiliki sisa penglihatan, dalam artian dinamakan low vision. Kaget? Ya. Tapi sekaligus juga menjawab pertanyaan saya, pertanyaan juga kakak, kenapa selama ini kami berbeda. Tapi di luar itu, sekali lagi, alhamdulillah teman-teman dan juga keluarga tidak pernah membeda-bedakan kami. Oleh sebab itu kami tetap semangat untuk menempuh pendidikan. Selama pendidikan, saya belajar banyak hal. Justru ketika saya sekolah dan ketemu dengan teman-teman yang lain, saya tidak punya alasan untuk menyerah. Apalagi menganggap kalau saya ini tidak bisa apa-apa atau tidak tahu apa-apa. Karena walaupun saya tidak melihat, walaupun pada saat itu saya berbeda dengan yang lain, tapi justru banyak yang lebih dari saya. Banyak teman-teman yang tunanetra, tapi mereka malah total. Dan di situ alhamdulillah penglihatan saya bisa
bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Saya seringkali diminta untuk mengantarkan dari satu titik ke titik yang lain oleh teman-teman yang tunanetra total. Senang? Senang. Karena pada akhirnya penglihatan yang saya punya bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Itu yang akhirnya memacu saya untuk tidak menyerah dan ingin belajar, terus belajar jadi yang lebih baik lagi, belajar yang lebih tinggi lagi untuk bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain dan juga masyarakat. Selain keluarga, yang menjadi penyemangat saya adalah keluarga saya yang baru. Ketika saya menikah, saya memiliki keluarga yang luar biasa. Saya memiliki istri yang hebat, yang juga walaupun dengan keterbatasannya, tapi dia justru malah lebih berani daripada saya sendiri. Dia yang menjadi penyemangat saya, dia yang mengajarkan saya banyak hal, dan dia juga yang memberikan saya anak yang luar biasa. Alhamdulillah, anak kami lahir dengan normal, dengan penglihatan yang normal. Syukur kami panjatkan. Kenapa? Karena anak kami tidak mengikuti ayah dan ibunya. Banyak orang berpikir kalau misalnya tunanetra itu akan menurun kepada anaknya. Padahal sebenarnya tidak. Tidak sedikit teman-teman tunanetra, pasangan tunanetra, tapi memiliki anak yang luar biasa, anak yang baik dan normal dari segi penglihatan dan menjadi penuntun untuk orang tuanya. Begitupun juga dengan anak kami. Sekarang dia berusia 5 tahun, dia sudah mulai masuk sekolah TK. Kebahagiaan yang beruntun yang kami rasakan, dan kami tidak berhenti untuk mengucapkan rasa syukur dengan apa yang Tuhan berikan sama kami. Dulu, saya menganggap bahwa tunanetra ini adalah ujian. Tapi sekarang, saya justru menganggap bahwa tunanetra ini adalah anugerah yang diberikan sama Allah. Karena dengan seperti ini, kami mendapatkan banyak hal yang jauh lebih banyak dibandingkan teman-teman yang lain. Mengapa Mas Kakan berani untuk terus bermimpi? Saya akan terus bermimpi selagi saya bisa, selama saya masih dibangunkan keesokan hari. Karena saya bertekad untuk menjadi yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Dan saya juga ingin terus belajar, karena saya yakin masih banyak yang perlu saya pelajari. Untuk pertimbangannya nih, pertimbangan apa saja sih yang Mas Kakan pikirkan sebelum memutuskan untuk berkuliah? Pertimbangannya tentunya kita harus banyak meluangkan waktu dan juga pemikiran, dan tentunya biaya. Biaya juga ya. Tapi di Universitas Pamulang lah saya mendapatkan jawaban dari semuanya. Masalah apa saja nih yang muncul sebelum berkuliah? Masalah yang muncul, pada awalnya saya berpikir waktu saya kuliah, jarak dari tempat saya tinggal sekarang dengan kampus tempat saya belajar itu sangat jauh. Sementara kalau saya mendekati kampus, jarak saya ke tempat pekerjaan akan sangat jauh juga. Artinya di sini saya harus memilih, memprioritaskan yang mana, dan pada akhirnya saya tetap mempertahankan di sana dengan resiko saya harus lebih rajin dan lebih dulu datang ke kampus karena jaraknya mungkin yang lebih jauh.
SD saya bersekolah di SLBA Pembina, dan SMP saya bersekolah di SMP Negeri 226 Jakarta. Lalu SMA saya bersekolah di SMA Negeri 66 Jakarta. Kalau boleh tahu nih Kak Oki, tunanetra kakak ini keturunan atau bukan Kak? Saya tunanetra tidak keturunan, ya, tapi dari lahir tunanetra aja. Boleh diceritakan saat masa kecil kakak bagaimana nih? Saat masa kecil saya, saya seperti anak-anak pada umumnya ya, main sepeda, ya, bisa main sepeda dan ya berbaur bersama dengan teman-teman yang bisa melihat. Orang tua saya tidak membatasi saya untuk bergaul gitu ya, jadi saya diberikan kebebasan, bahkan saya disuruh untuk selalu bergabung bersama teman-teman saya. Jadi masa kecil saya cukup menyenangkan, sampai akhirnya saya bersekolah di SLBA Pembina tingkat nasional waktu SD, dan disitulah baru saya menyadari bahwa ternyata saya adalah seorang tunanetra. Kalau dari keluarga, untuk memiliki anggota keluarga yang tunanetra, bagaimana nih Kak? Respon keluarga ya, respon keluarga sih aman-aman aja ya, maksudnya tidak mengucilkan dan tidak respon yang negatif. Mereka sangat mendukung dan berusaha memahami saya dengan keadaan saya yang tunanetra, dan berusaha untuk membawa saya bergabung dan bersosialisasi dengan masyarakat lainnya. Mengapa Kak Oki berani untuk terus bermimpi nih Kak? Karena menurut saya mimpi itu adalah hal yang satu hal yang mudah dan bermimpi itu bisa membuat kita menjadi lebih bersemangat dalam hidup. Artinya dengan punya mimpi, saya merasa jadi hidup saya memiliki tujuan yang mana kalau kita sudah punya tujuan, pasti kita ingin mencapai tujuan tersebut, sehingga membuat kita semangat untuk terus hidup dan memperbaiki diri. Untuk saat ini, tujuan hidup kakak yang paling ingin kakak capai itu apa Kak? Tujuan yang paling utama pasti adalah membahagiakan orang tua. Itu hal yang paling utama, karena terutama di tindakan-tindakan yang membuat kita tidak nyaman seperti itu ya. Banyak, misalnya ketika saya SMP, saya itu di kelas 7 itu ya sering diganggu atau diusilin sama teman-teman yang normal atau yang bisa melihat. Itu misalnya kayak dilemparin tulang dan lain sebagainya gitu. Tapi disitulah saya berusaha untuk bertahan. Saya selalu mengatakan pada diri saya bahwa untuk saat ini mereka jahil karena mereka tidak tahu, mereka jahil karena mereka tidak merasa saya nyaman dengan mereka atau saya bisa mengikuti mereka. Maka saya harus katakan juga pada diri saya bahwa oke, sekarang mereka jahil, tapi beberapa waktu yang akan datang mereka adalah teman-teman saya, dan itu terbukti dari yang mereka jahil, suka gangguin, suka ngasih tulang dan lain sebagainya. Akhirnya mereka bisa menjadi teman-teman saya, bahkan membantu saya dalam proses belajar mengajar ya, dalam belajar tentunya dalam belajar di SMP waktu itu. Untuk pertimbangannya nih Kak, pertimbangan apa saja sih yang kakak pikirkan sebelum memutuskan untuk berkuliah? Pertimbangan yang saya harus pikirkan untuk memutuskan berkuliah banyak. Yang pertama, saya juga harus mengenali tentang diri saya, tentang saya mau kuliah nih tujuannya untuk apa, seperti itu ya. Terus yang kedua juga kelebihan dan kekurangan saya, kayak saya punya sifat kekurangan itu di mana. Nah, itu yang harus saya berusaha cari solusinya. Ya, ketika saya tahu saya punya kekurangan di sini,
Saya harus punya solusinya gimana. Dan kalau memang itu sudah ketemu, saya sudah tahu saya akan tujuannya akan gimana, dan saya sudah tahu bagaimana cara saya untuk mengatasi kekurangan saya gitu ya. Maka itu saya rasa nanti akan lebih mudah. Makanya saya mengambil keputusan untuk kuliah gitu ya. Apakah ada nih Kak kendala sebelum berkuliah? Kendala sebelum berkuliah ya lebih ke masalah dana kali ya. Lebih ke masalah dana sih kalau kendala sebelum berkuliah sih. Selebihnya sih nggak ada ya. Belum.
Kini ku menemukanmu di ujung waktu ku patah hati. Lelah hati menunggu cinta yang selamatkan hidupku. Kini ku telah bersamamu, berjanji untuk sehidup semati, sampai akhir sang waktu kita bersama untuk selamanya. Dari kecil saya itu senang sekali dengan yang namanya musik. Apapun yang berkaitan tentang musik ataupun nyanyi, entah kenapa itu yang membuat saya tertarik. Dan ternyata ada ketika saya masuk sekolah, ada guru yang melihat, dianggap itu adalah bakat saya. Makanya tanpa sepengetahuan guru-guru yang lain, dia mengikutkan saya di banyak lomba-lomba. Awalnya saya nggak pede karena saya pikir saya cuma suka saja, bukan dalam artian entertain. Tapi dia terus menguatkan dan membuat saya terus berani. Ayo, kamu pasti bisa. Justru kalau misalnya memang kamu yakin, ini adalah akan menjadi jalan untuk kamu gitu. Akhirnya saya ikutin tahap demi tahap. Nggak berasa ternyata saya malah menikmati, karena memang seperti yang saya bilang di awal tadi, saya suka dengan musik ataupun dengan nyanyi. Selain nyanyi, saya juga belajar alat musik. Salah satunya alat musik yang pertama kali saya belajar itu adalah suling. Tapi pada saat itu suling adalah alat musik melodis, bukan ritme. Saya pikir apa ya yang bisa ngiringin saya nyanyi tapi nggak rumit. Akhirnya saya diajarkan sama kakak bermain gitar. Ketika saya sudah mulai bisa bermain gitar, datanglah satu alat musik yang menurut saya pada saat itu unik dan menarik, yaitu keyboard. Dimana satu alat musik kok bisa di pendengaran saya gitu, kok bisa banyak sekali bunyinya, variasi sekali bunyinya, dan saya ingin belajar pada saat itu. Jadi tekad saya pada saat itu kuat banget, saya harus belajar musik. Dan itu yang mendorong saya untuk bersekolah di Bandung, karena di Bandung katanya adalah gudangnya teman-teman yang belajar musik. Di sana saya bertemu dengan teman-teman yang luar biasa tentunya, di mana saya kembali disadarkan bahwa apa yang saya miliki itu belumlah banyak, apa yang saya tahu itu belumlah banyak. Akhirnya dengan semangat terus saya belajar sama teman-teman, saya belajar sama guru-guru musik di sana, sampai akhirnya saya juga ngambil SMK di kejuruan musik gitu. Nah, nggak tahu kenapa ketika saya selesai sekolah, saya tidak bisa lagi melanjutkan kuliah ke musik, karena pada saat itu kuliah musik sangatlah mahal ya. Tapi saya berkuliah justru sambil bermain musik, dan saya mencari biaya untuk kuliah juga dari main musik pada saat itu. Awalnya dari hanya sekedar ikut lomba-lomba, terus kemudian ketika udah selesai lomba ada lagi event. Pada saat itu saya hanya masih main di event kecil-kecilan, sampai ketika ibaratnya sampai ketika saya berpikir bahwa
ini nggak boleh hanya sebatas hobi. Saya juga harus bisa menghibur yang lain pada saat itu. Jadi saya putuskan waktu itu, apapun yang saya pelajari, saya ingin juga itu bisa bermanfaat buat orang dan juga menghibur buat orang. Nah, di sekolah dulu tuh saya digabungin sama satu grup band. Dan grup band itu alhamdulillah dikasih jadwal terus, manggung lah intinya. Manggung kemana-mana, dan mulailah ada persona branding sendiri, baik itu secara saya individu. Waktu itu saya lebih sering nyanyi sama main gitar dan main keyboard. Dan di situ juga gara-gara musik juga saya ditemukan sama istri nih. Saya ditemuin sama istri, tapi pada saat itu istri tidak ikut musik, dia malah ikut olahraga. Pada saat itu kita sama-sama ikutan lomba, dia ikut lomba catur dan saya ikut lomba nyanyi. Dan pada saat itu sama-sama juara 1 kalau nggak salah. Sama-sama juara 1. Jadi waktu itu bikin kekonyolan sendiri, kayaknya kalau misalnya yang ada musiknya tapi ada olahraganya juga, kayaknya cuman Gramedia ya, apa kita bikin Gramedia aja nih kayaknya nih, pada saat itu. Tapi itu hanya sebatas konyolan, sampai akhirnya alhamdulillah perantaranya juga lah ya, saya berjodoh sama istri saya, dan dia yang juga ya ibaratnya kami saling support satu sama lain, dia dengan olahraganya dan saya juga dengan musiknya. Tidak berhenti sampai di situ. Ketika saya selesai pulang dari Bandung, saya juga pernah diminta untuk mengajar. Pada saat itu mengajar paduan suara dan juga marching band di sekolah negeri umum, bukan di SLB. Saya bilang apa saya bisa ya, tapi coba aja katanya. Dan ternyata alhamdulillah lancar sampai sekitar 2 tahun saya ngajar di sana. Tapi karena saya menikah, terus akhirnya saya pindah. Nah, ketika dipindah itu saya berpikir saya harus tetap ada harus tetap ada penghasilan untuk keluarga. Nggak bisa kalau misalnya cuman diem aja. Akhirnya saya mutusin untuk berangkat ke Jakarta. Pada saat itu ada lowongan sebagai vokalis. Nah, saya nekat aja nih, karena kalau untuk betul-betul fokus di vokalis, saya pada saat itu istilahnya yakin nggak yakin, tapi karena hati waktu itu kayaknya ini harus kesana, harus berangkat gitu. Pada saat itu berangkat aja sampai ada kisah yang cukup nyeleneh nih. Jadi saya berangkat, tiba-tiba sebelum sampai stasiun sepatu saya jebol waktu itu. Entah apa sebabnya, tiba-tiba sepatu saya jebol. Tapi saya pikir kalau ini ujian, ya lancarkan sampai sana. Akhirnya waktu itu dengan tetap berangkat, nekat, saya berangkat ke Jakarta. Dan ternyata apa yang menjadi suara hati itu tidak salah. Pada saat itu dari tahun 2019 lah ya sampai sekarang, saya masih bertahan sama teman-teman, main band di Jakarta. Kita ngisi di mall-mall karena ada satu manajemen yang memang mewadahi kita untuk bisa nyanyi di sana, menghibur di sana. Kita ngisi mall-mall di Jakarta Selatan. Ya ada banyak sih sebenarnya yang akhirnya menjadi kesibukan saya sekaligus menjadi mata pencarian saya juga. Salah satunya, atau ibaratnya beberapa mallnya saya sering main kayak di Pejaten,
di Kalibata City, di M Block Space, Cibubur Junction, pokoknya di mall-mall mall-mall yang besar lah saya bilang. Dan itu adalah salah satu mimpi saya juga gitu, untuk menghibur di level yang jauh lebih tinggi lagi. Dan mudah-mudahan saya masih tetap bermimpi bahwa suatu saat nanti bukan hanya di mall-mall, tapi saya juga bisa menghibur teman-teman bahkan di seluruh Indonesia, mudah-mudahan. Amin. Apa nih yang menjadi motivasi Mas Kakan saat mencari nafkah dari bermain musik ini? Motivasi terbesar pasti keluarga ya Kak ya. Pasti motivasi terbesar itu adalah keluarga, karena keluarga yang membuat saya kuat sampai dengan hari ini. Keluarga yang membuat saya bertahan sampai dengan hari ini. Dan keluarga juga yang memberikan tenaga untuk saya untuk terus bisa berkarya dan tetap semangat sampai dengan hari ini. Apa anak Mas Kakan juga mulai diajarin bermain musik belum nih? Sudah ada ketertarikan. Anak itu kalau saya lagi latihan dia suka ikut, kalau saya lagi manggung dia standby juga ikut di panggung. Kadang-kadang suka. Cuman untuk belajar masih ikut-ikut diajari pelan-pelan lah. Diajari pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tati, istri dari Kakan Kandarsyah, sebagai ibu rumah tangga juga. Suami saya itu namanya Kakan Kandarsyah. Nah, dari kita nikah tahun 2014 bulan Agustus tanggal 3. Dia sebagai suami itu yang sangat baik dan melengkapi lah, saling melengkapi kekurangannya masing-masing. Dia sangat penyabar, dia sangat mendukung terhadap dalam keatletan atau misalnya dalam karir, sangat sabar, sangat mendukung. Karena dari dari awal kita nikah itu dia langsung ditinggal ke Solo, ke Bandung dan lain-lain. Jadi dia sangat sabar lah gitu. Terus selalu mensupport juga. Terus lemah lembut, dan terhadap anak juga sebagai ayah dia sebagai pengayom yang baik. Jadi dalam hal mendidik anak juga bagus banget gitu, karena dia tidak keras. Dia tidak keras tapi anak itu bisa nurut gitu. Jadi saya sebagai istrinya alhamdulillah dapat suami yang saling melengkapi, karena saya kurang sabar, walaupun atlet catur kan butuh kesabaran, tapi untuk jadi ibu rumah tangga gak sabar juga gitu. Terus tapi dia yang mengimbanginya gitu. Terus bisa sebagai teman juga, tempat bercerita, dan untuk misalnya dalam hal pengambilan keputusan sebagai kepala keluarga juga bagus. Pesannya terus tetap seperti itu, jangan sampai berubah. Terus sebagai pengayom keluarga, sebagai kepala keluarga, jangan lelah untuk mencari nafkah. Apa rencana Mas Kakan setelah lulus kuliah dari Unpam nanti? Kalau nanti saya lulus kuliah, pastinya saya ingin mengamalkan ilmunya untuk mengabdi kepada masyarakat dan juga lingkungan sekitar ya. Dengan ilmu yang saya punya, mudah-mudahan saya bisa bermanfaat untuk banyak orang, untuk keluarga, dan juga untuk orang-orang di sekeliling saya gitu. Kalau untuk pesan bagi seluruh mahasiswa nih, baik itu yang difabel maupun non difabel, yang saat ini mungkin masih bingung nih mau berkuliah atau belum gitu. Oke. Untuk teman-teman yang masih punya semangat belajar
ataupun yang mulai surut untuk semangat belajarnya, saya harap untuk terus belajar, karena kita tidak berhenti belajar saja, kita masih perlu banyak belajar, apalagi kita berhenti belajar. Artinya ada banyak hal yang masih perlu banyak kita pelajari, di samping memang mungkin belajar hidup kali ya, di samping belajar hidup juga, tapi kita juga kan berbaur dengan masyarakat, dengan yang lain juga. Jadi saya harapkan sih teman-teman lebih semangat lagi untuk belajar, jangan pernah terhalangi oleh keterbatasan, jangan pernah membatasi diri sendiri, karena kadang-kadang bukan kita yang terbatas, tapi kita yang membatasi diri kita sendiri untuk sesuatu.